udah mulai peduli. Dimulai kita sendiri. Hey ho, hey hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey hey ho. Makan dan minum pilih yang sehat. Bergerak, bergembira. Tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Selamat pagi semuanya. Ya, hari ini kita belajar tentang P5. Sebelum kita belajar P5, marilah kita ice breaking dulu ya. Murid-murid, ice breaking now. Bagaimana hari ini? Seperti biasa kita memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu pembelajaran P5. Mari apa P5? Yang sudah tahu? Ya. Ditambah proyeknya, yaitu proyek profil belajar Pancasila. Mari kita baru jelaskan apa itu P5, apa saja yang ada di P5. Sekarang kita akan mempraktekannya, kita menjelaskan materi sebagian ya. Ya, di P5 kita akan membuat proyek ya. Nah, sebelum kita membuat proyek, kita menentukan tema. Nah, di sekolah kita ada 2 tema, yaitu gaya hidup berkelanjutan yang pertama, yang kedua itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk semester 1 kita tema kita itu gaya hidup berkelanjutan ya. Nah, nanti ada temanya itu ya. Tema kelas itu berbeda. Ada kelas 4 itu temanya 1, tema kelas 2 kelas 1 temanya 1 ya. Nah, jadi kita tentukan tema nanti dengan berdiskusi atau demonstrasi dengan kelompok ya. Nah, berdiskusi dengan kelompok, nanti Bapak bagikan kelompoknya untuk menentukan tema. Kemudian kegiatan selanjutnya. Nah, di kegiatan selanjutnya nanti ada FPL-nya, itu rencana awalnya ya. Jadi kita susun dengan tema yang kita pilih ya. Nanti kita buat rencananya. Nanti ada kita kelas-kelas lain membahas tentang lingkungan ya. Jadi kalian nanti ada yang membantu kelas lain untuk menjaga lingkungan atau memberi materi di kelas lain bagaimana menjaga lingkungan. Sebelum menjaga lingkungan, memberi materi menjaga lingkungan, pertama-tama kita lihat dulu apa itu cara menjaga lingkungan ya. Kita memasuki materi P5, yaitu pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, di sini materinya saja kita lihat ya. Pertama, pengertian sejahtera lingkungan. Sejahtera lingkungan adalah semua hal yang mempengaruhi kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan sekitar ya. Jadi kesehatan bukan di lingkungan saja ya, di dalam diri kita sendiri atau juga di keluarga, di rumah kalian, dan juga di lingkungan sekitar kita. Nah, lingkungan sekitar kita sekarang apa? Sekolah. Nah, ini menurut para ahli ya, yaitu menurut Ablom tahun 1974 ada 4 faktor yang kesehatan lingkungan, yaitu faktor lingkungan, yang kedua faktor perilaku, yang ketiga faktor pelayanan kesehatan, dan
Faktor faktornya ya. Apa saja faktor-faktor kena lingkungan? Itu pertama, baca. Lingkungan sehat, tersedia air bersih. Pertama itu tersedia air bersih. Di rumah kalian sudah ada air bersih belum? Kalau nggak ada dilaporkan sama RT-nya ya, atau mencari bagaimana mencari air yang bersih ya, atau menggali sumur ya. Kemudian yang kedua apa? Terdapat jamban. Ya, harus ada jamban ya, harus ada tempat isinya ya. Kemudian terdapat TPS. ya, TPS ini apa maksudnya? Orang yang mengambil tempat pembuangan sampah atau orang yang ngambil sampah kalian di rumah ya, atau kalian biasanya sampah itu kan penuh, kalian cari tempat pembuangan sampah ya, atau belum dibakar, bukan bakar, atau harus ada tempatnya ya, tempat tersendiri. Yang terakhir ada apa? Pembuangan air limbah. Ya, seperti kalau biasa ya, kalian cuci piring, cuci baju, nah itu kan ada air-airnya kan, air rinso, itu yang bisa kalian campur dengan air bersih, maka harus ada tempat pembuangan limbahnya ya, makanya di rumah itu dibuat piring ya. Nah, selanjutnya, kemudian manfaat menjaga kebersihan lingkungan, yaitu pertama, terhindar dari penyakit Yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. ya, manfaat jaganya itu terhindar dari penyakit ya, dari penyakit menjauh dari kita kalau kita bersih ya. Yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Kemudian bebas dari polusi udara, asap rokok juga jangan merokok ya. Kemudian 4, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Selanjutnya, ini tempat sampah ya, atau TPS ya, tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan akhir Sukawati Palembang di Sungai Musi Palembang ya. Nah ini tempatnya. Nah ini kadang selain ini apa? Karena dia tidak menjaga lingkungan kadang di Palembang itu ya. Hanya masih kok kotor. Selanjutnya, apa itu kebersihan lingkungan sekolah? Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu hal penting yang harus dijaga oleh siswa-siswi di masyarakat di lingkungan sekolah. Kotoran, debu, penyakit dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan pelaku siswa-siswi di sekolah. Ya. Jadi pengertian kebersihan lingkungan itu penting ya, nah, harus dijaga oleh setiap murid di kelas ya. Seperti kotoran, debu, penyakit, dan itu dapat merugikan kita semua ya. Jadi setiap ada debu kita bersihkan ya, sapukan lah dulu, terok lah dulu, tinggal dibersihkan ya. Kemudian dampak yang ditimbulkan jika satu lingkungan tidak terjaga kebersihan, yaitu menimbulkan genangan air. Kalau ada ketemu genangan air, dibersihkan atau dibiarin? Kenapa? Ya karena ada detik nyamuk ya, biasanya di kaleng ya. Kalau nggak mau terkena demam berdarah, maka detik nyamuk itu dibersihkan ya, supaya tidak kena penyakit demam berdarah. Karena dia detik-detik itu sudah ada di kaleng-kaleng yang ada airnya ya. Maka yang di genangan air itu juga bersihkan supaya nyamuk nggak hinggap bisa. Ya kalau di rumahnya ada nyamuk itu jangan lagi itu ya. Hal ini bisa jadi terjadi di sekolah kita jika selalu membuang sampah sembarang, sampah yang berkumpul di sekolah dapat menyebar jalanan di sekolah. Nah ini kelas piring yang kotor itu ya, dengan dibersihkan tersebut hingga saat hujan tiba mungkin saja mengakibatkan genangan air yang dapat mengganggu kenyamanan di. Nah ini contoh botol ini ya, lingkungan kotor di sekolah ya, tadi biru. Nah lihat contohnya, harus dibersihkan semua ya, murid-murid ya. Kemudian, nah ini perbedaan antara kotor dan bersih ya. Nah ini piring yang kotor dan ini keadaan lingkungan yang bersih. Kemudian ada jempol lantai ya, dan membersihkan kemudian sampah. Nah ini harus perhatikan. Nah ini contoh gambar kelas yang lingkungannya kotor ya. Jangan dicontoh. Ini mungkin pas keadaan banjir ya, keadaan banjir ya. Itu belum dibersihkan ya.
Mengapa kebersihan di sekolah itu penting? Sekolah adalah dan tempat belajar, berlatih, dan menuntut ilmu sebagai bekal hidup kita di kemudian hari. Ya. Jadi setiap kelas harus menjaga kebersihannya ya, siswanya ya. Untuk menciptakan suasana demikian itu harus dengan keadaan bersih supaya belajarnya lebih tenang ya, lebih cerah ya. Dan bagaimana cara ada lingkungan sekolah bersih? Pertama, menjaga kebersihan sekolah dengan membuang sampah pada tempat. Jangan buang tempat di bawah bangku. Nah itu kayak kambing nanti ya. Jadi disitulah ya. Maka kalau nggak bisa, punya akan dikira ya. Kemudian selalu bergotong royong. Nah pikir itu jangan dede ya, harus bersama-sama. Kemudian jalankan pikir kelas dengan rasa tanggung jawab. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah. Nah ini yang harus dicontoh itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ini ada. Ya sekarang kita sudah melihat materinya. Sekarang kita melihat cerita cara membersihkan kelas ya. Namanya memperhatikan bagaimana cara menjaga kebersihan kelas. Ini ada sebuah cerita ya. Setelah video dan lagi kita saksikan sama ya tentang membersihkan kelas. Apa yang anak-anak bisa dapat dari video tersebut? Membersihkan kelas tanpa disuruh ya. Harus ada diri kalian sendiri ya. Asal ingin membersihkan ya. Menurut ceritanya gimana? Si anak-anak mau pergi ke sekolah ya, karena mau mumpung hari libur, dia libur mau lihat sekolah kalau kosong di mana ya, lalu dia pergi, ternyata di situ kotor ya, lalu dia mampir ke tempat ini penjaga sekolah, ternyata Pak Yanto bisa karena terjatuh dari motor ya. Asal ingin menolong, anak-anak tulis berencana ingin membersihkan kelasnya sendiri. Tanpa disuruh itu ya, makanya mereka membuat tim yaitu Indo tadi ya, siapa aja namanya tadi ya. Kemudian dia membersihkan dengan bersih ya, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang bersih ngelap ya. Itulah harus bergotong royong di situ ya. Kemudian apa? Sudah selesai, dia balik lagi ke rumah Pak Yanto untuk kembalikan ya. Juga Pak Yanto merasa senang dan juga dibawa buah-buahan. Nah, dari hal tersebut kita bisa dapat. Nah, yang terakhir ini pesan moral. Kalau yang sudah belajar kita belajar tentang itu moral. Moral itu bukunya tidak apa ya? Yaitu gotong royong merupakan budaya Indonesia yang kita harus lestarikan. Jadi gotong royong ini merupakan budaya kita, ya, budaya sekolah, budaya lingkungan sekitar. Ya. Dengan bergotong royong semua pekerjaan menjadi lebih ringan karena dilakukan secara bersama-sama. Ya. Kalau pekerjaan ringan itu harus kita bergotong royong supaya cepat selesai. Ya. Dan juga kalau kerjanya ya sendirian, sendirian. Ya. Maka kalau sama-sama menjadi lebih senang. Ya. Itulah kesimpulan anak-anak dapat mendapatkannya. Selanjutnya kita akan membagikan kelompok. Nanti kita tentukan temanya. Nah, ini berkaitan dengan video ini menjaga kebersihan kelas. Jadi anak-anak berkelompok nanti ke kelas-kelas kakaknya atau adiknya ya untuk memberikan materi ini atau juga memberikan ikan. Itu cara membersihkan kelas. Sebelum kita ke kelas-kelas lain, lebih baik kita bersihkan kelas kita sendiri ya. Dari nyapu dan ada kotor-kotornya dikit ya. Itulah pemakaran dari Bapak. Kita nanti lanjutkan untuk pembagian kelompok. Ya. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat.
membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat, hey ho, hey ho. Makan dan minum, pilih yang sehat. Bergerak, bergembira, tumbuhlah jadi anak yang hebat. Serukanlah sekolahku sehat. Pagi membuka hari, ku siap untuk sekolah lagi. Bapak dan Ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli,